Salam, selamat pagi. Saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mereview buku ke-7 tentang feminisme kulit hitam. Mata kuliah pengantar ilmu politik. Saya atas nama Christopher Tadehere, NIM 2003 030092, kelas C, semester 1, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Oke, kita lanjut saja pada pembahasannya. Bab 1, pendahuluan. Hengkangnya Michelle Obama dari Gedung Putih dan kebutuhan Renaissance kulit hitam. Pada tahun 2017 adalah tahun monumental bagi perempuan kulit hitam di Amerika karena dua peristiwa penting. Ibu negara Michelle Obama meninggalkan Gedung Putih dan itu adalah peringatan 40 tahun pernyataan kolektif Sungai Combahee. Ketika saya pertama kali menerbitkan politik feminis hitam pada 2009 dan 2011, seni sampulnya adalah The Purple Quilt dari Faith Ringgold. Dalam The Purple Quilt, panel teks dari The Color Purple karya Alice Walker memperkuat potret karakter yang ditemukan dalam novel. Kalau dipikir-pikir, saya akan memilih The Flag is the Blending karya Ringgold. Ringgold telah lama menggunakan seninya untuk menyuarakan pendapatnya tentang Renaissance dan ketidaksetaraan gender. Pada tahun 1967, ia membuat serangkaian lukisan rakyat Amerika yang berfokus pada konflik dari diskriminasi rasial. The Flag is the Blending nomor 18 dalam serial tersebut menggambarkan seorang pria Afrika Amerika berdiri di samping pasang kulit putih meskipun ketiganya tampak bersatu. Luka pria Afrika Amerika itu menunjukkan sebaliknya. Saya menyukai karya seni ini karena maknanya bukan hanya tentang siapa yang diwakili dalam bendera. Ketika saya membagikan The Flag is Bleeding di kelas, saya sering bertanya kepada siswa, menurut Anda siapa yang hilang dan menurut Anda apa yang mencoba dikatakan Ringgold tentang Amerika? Banyak orang Amerika hilang, tetapi perhatian utama saya adalah tidak adanya wanita kulit hitam. Saya pikir Ringgold sedang mencoba untuk mengatakan bahwa perempuan kulit hitam seringkali tidak terlihat dalam narasi politik Amerika, terlepas dari kenyataan bahwa kita adalah bagian integral dari tatanannya. Pada dini hari, pada hari Rabu 9 November 2016, kami menemukan bahwa Presiden Amerika Serikat berikut adalah Donald J. Trump sebagai demografis wanita kulit hitam kurang mendukung sekelompok lain, hanya 4%. Kebalikan dari persamaan ini adalah bahwa perempuan kulit hitam memilih calon presiden dari Partai Demokrat dan mantan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton dengan persentase 94%. Perhatikan, saya mengatakan memilih, saya tidak mengatakan bahwa kita white hair, karena banyak dari kita yang tidak alasan utama feminisme, artinya feminisme kulit putih, secara historis mengambil pujian atas gagasan dan pencapaian wanita kulit hitam, sementara pada saat yang sama penulisnya dari narasi gagal menyambut mereka di tabel metafora dan seringkali literal. Dengan cara ini, Hillary Clinton tidak berbeda dengan kebanyakan feminis kulit putih. Bagi banyak pemilih, wanita kulit hitam di hayalan yang paling kecil dari dua kejahatan. Bab 2, sejarah feminisme Amerika Hitam. Kekuatan kulit hitam, gerakan wanita dan organisasi feminis seperti
National Black Feminist Organization, dan Combahee River Collective semua berkontribusi pada munculnya suara baru untuk wanita kulit hitam dalam politik dan kehidupan sosial Amerika baru kedua abad ke-20, tetapi disintegrasi Combahee River Collective bertetapan dengan reaksi konservatif, sebuah era yang menyaksikan naik turunnya Vanessa Williams sebagai Miss Amerika dan mengatur panggung untuk audiensi. Clarence Thomas, Anita Healy, akar dari reaksi konservatif yang memiliki efek merugikan pada perempuan kulit hitam, dapat ditelusuri ke pergeseran ideologis utama yang terjadi dalam wawancara kesejahteraan sosial selama tahun 1960-an dan Kennedy yang dianggap liberal dan progresif administrasi. Bab 3. Hubungan perempuan kulit hitam dengan politik partai. Selama bulan Oktober 1991, Anita Faye Healy, seorang profesor hukum, memberikan kesaksian di depan Senat terkait dengan tuduhan pelecehan seksual yang dialaminya saat bekerja untuk calon hakim agung Clarence Thomas di keduanya Departemen Pendidikan dan Komisi Kesempatan Sentra di awal 1980-an. Pernyataan Hill menceritakan percakapan dan referensi seksual eksplisit yang diduga dibuat oleh Thomas kepadanya. Dalam beberapa kesempatan meninjau kembali kisah Kongres 1991 tentang proses konfirmasi Thomas ke Mahkamah Agung menggunakan konteks di mana identitas ras dan gender berpengaruh, terutama karena konflik Hill-Thomas lebih bersifat intraras daripada antaras. Identitas rasial bersama dari Thomas dan Hill serta anggota Kongres Kaukus hitam menciptakan lingkungan di mana gender menjadi faktor yang lebih menonjol daripada ras, memberikan contoh yang kuat tentang kapan dan di mana gender dapat mengalahkan ras bagi perempuan kulit hitam dalam posisi politik dan bagaimana gender tetap lebih memecah belah daripada ras. Bab 4. Tahun 90-an dalam konteks sejarah hitam wanita dalam politik Amerika. Bagi banyak orang kulit hitam, kemunculan gerakan wanita sangat tidak tepat atau tidak relevan. Sejarawan menelusuri akarnya hingga tahun 1961 dengan Komisi Presiden tentang status wanita yang diketuai oleh Eleanor Roosevelt pada saat siswa kulit hitam mendekam di penjara selatan. Ketika wanita pekerja penuh waktu kulit hitam mendapatkan 57% dari apa yang diperoleh rekan-rekan kulit putih mereka. Komisi memusatkan perhatiannya pada jumlah kelas menengah yang terus bertambah, perempuan yang dipaksa memasuki pasar kerja dengan keterampilan rendah, pekerjaan bergaji rendah, kemunculan gerakan wanita tidak tepat waktu bagi wanita kulit hitam pada umumnya, tetapi untuk kelompok tertentu hal itu relevan. Perempuan kulit hitam yang sebagian besar telah tersisih dari politik hak-hak sipil dan terutama kepemimpinan berharap jika hanya sebentar bahwa mereka akan mampu mempertaruhkan tempat dalam gerakan perempuan di mana mereka dapat mempromosikan keprihatinan mereka sebagai orang baik, perempuan dan hitam. Seperti yang akan ditunjukkan, harapan itu kuat dan kuat meskipun berumur pendek. Bagian pertama ini membandingkan posisi ideologis dan agenda politik perempuan kulit hitam yang diangkat ke konsultasi keempat Presiden John F. Komisi Kennedy tentang status wanita.
untuk organisasi feminis kulit hitam nasional dan Combe River Kolektif dengan pemeriksaan perspektif ideologis dan politik dari ketiga kelompok perempuan kulit hitam ini. Evolusi feminisme kulit hitam dari tahun 1961 hingga 1980 dapat didokumentasikan. Kelompok pertama PCSW terdiri dari wanita kulit hitam yang memiliki hak finansial dan pendidikan yang dipilih oleh pejabat pemerintah federal untuk bertugas di Komisi Nasional Wanita yang ditugaskan dengan tugas mengidentifikasi dan mengartikulasikan masalah wanita. NBFO dan CRC sebaliknya termasuk perempuan kulit hitam kelas menengah dan pekerja telah aktif dalam hak-hak sipil dan berfungsi sebagai wadah untuk pengembang ideologi feminis kulit hitam selama periode itu. Bab 5. Meragukan demokrasi saat ini, dikecewakan dan masa depan politik. Sejak tahun 1960-an, orang Afrika Amerika telah menjadi salah satu daerah pemilihan politik terpenting di Partai Demokrat. Pemilihan kulit hitam telah menawarkan dukungan yang hampir tak tergoyahkan kepada kandidat bagi Demokrat muda untuk menjaga karena mencoba mengembalikan pencapaian tahun 1960-an. Selama 1980-an, Partai Republik tidak pernah sepenuhnya menerima kekuasaan Partai Demokrat atas pemilih kulit hitam, tetapi mereka tidak pernah melakukan upaya bersama sampai pembukaan abad ke-21. Kampanye partai politik baru dan bahkan konvensi nasional telah diatur dengan hati-hati untuk menarik pemilih kulit hitam, dan beberapa wanita dan pria kulit hitam memegang posisi kabinet tingkat tinggi. Bab 6. Keadaan perempuan kulit hitam dalam politik di bawah Presiden kulit hitam pertama. Sejarah dibuat pada November 2008. Sejumlah pemilih yang memecahkan rekor berbasis untuk memilih Presiden Afrika Amerika pertama yang menjabat dengan Barack Obama, dengan mudah mengalahkan Senator Republik Arizona John McCain dan memenangkan 52% suara elektoral. Mandat yang jelas untuk perubahan orang Afrika Amerika mencapai 13% dari pemilih, peningkatan 2% dari pemilihan 2006 dan sekitar 95% pemilih kulit hitam memberikan suara mereka untuk mendukung Obama. Dalam 13% tersebut, perempuan kulit hitam memiliki tingkat partisipasi pemilih tertinggi di antara semuanya ras, jenis kelamin dan etnis. Saat hasil pemilu diposting media dan presiden terpilih sendiri membuat pernyataan besar tentang penting pemilu serta apa yang ditandakannya untuk masa depan negara. Penulis New York Times Adam Nagourney menggambarkan pemilihan pemilih Obama sebagai menyapu penghalang rasial terakhir dalam politik Amerika. Dilanjutkan dengan kutipan dari pidato kemenangan Obama di Grand Park Chicago. Pemilihan presiden diakses pada 1 September 2010. Bab 7. Presiden Anda adalah putih supremasi, posering Obama dan politik feminis hitam. Untuk sebagian besar orang kulit hitam Amerika, dan harus dikatakan untuk banyak orang Amerika kulit berwarna lain, dan juga untuk banyak orang kulit putih Amerika, transisi kekuasaan kepresidenan yang terjadi pada 20 Januari 2017 merupakan sosiopolitik budaya yang menghancurkan momen bersejarah. Bukan hanya fakta bahwa presiden kulit hitam pertama Amerika meninggalkan jabatannya setelah 2 periode, akhir dari sebuah era yang dengan segala kekurangannya masih signifikan secara historis, sosial, dan politik. Presiden Obama akan meninggalkan ruang oval, menyerahkan kunci literal dan metaforisnya kepada seorang pria yang kemudian akan dijuluki dan bukannya tidak adil oleh banyak individu, organisasi, analisis politik, dan bahkan media seperti
ikut seperti itu kulit putih supremasi kepada 1 juta orang Amerika bertujuan untuk mengimbangi penjajahan yang merupakan ayunan pendulum paling ekstrim yang bisa dibayangkan. Hari pelantikan memberikan kesempatan tak terbatas untuk komentar politik dan spekulasi kursi tangan dalam menanggapi pertanyaan bagaimana kita sampai di sini. Adakah fakta dasar pasangan atau hitam pertama tercinta di Amerika, canggih, cerdas, dan cerdas menyerahkan postingan mereka kepada orang kulit putih untuk beberapa contoh yang tak terhitung banyaknya. Bab 8. Kesimpulan. Merebut kembali waktunya kita feminis kulit hitam politik di era Trump. Politik feminis di era Trump, kepresidenan Trump masih di luar biasa. Dalam masa pertumbuhannya saat edisi buku ini dicetak, sangat melegakan hambatan yang masih berdiri antara perempuan kulit hitam dan khususnya feminis kulit hitam dan partisipasi penuh dan kekuasaan mereka, proses politik mereka, contoh rasisme Trump yang terang-terangan dan nyaris tidak disembunyikan terlalu banyak untuk didokumentasikan secara mendetail. Memang itu adalah ancaman harian dan serangan aktif terhadap orang kulit berwarna dan imigran umumnya dan wanita kulit hitam pada khususnya. Trump pernah mengalami saat di mana dia menyatakan cintanya kepada orang kulit hitam, atau seperti yang ditulis oleh penulis New Republic Juliet Kleber, versinya tentang saya punya teman kulit hitam, terutama menunjuk pada penunjukan di Omarosa, Meninggal, dan Ben Carson menduduki posisi dalam pemerintahannya sebagai bukti dari politik buta warna. Namun siapapun yang menawarkan analisis paling sepintas tentang kebijakan dan tindakan memahami bahwa Trump dan pemerintahnya mewakili tindakan supremasi kulit putih yang berkelanjutan dan pantang menyerah. Oke, hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.